Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat untuk beraktivitas sehari-hari dan berusaha mengubah diri untuk selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik para sahabat, seperti biasanya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, jangan lupa like, share dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya. Materi kita pada kali ini adalah tema kita pada kali ini para sahabat, apakah itu hukum berpacaran? Kita perlu tahu para sahabat, pacaran itu adalah perbuatan yang keji, yang haram. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina, janganlah engkau sesekali mendekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan kotor. Tapi ada juga sebagian mengatakan, tapi kan kami pacaran syar'i, kami kan baik-baik, kami saling mengingatkan sholat tahajud, sholat wajib. Nah, yang namanya pacaran para sahabat di mana-mana pun itu adalah haram. Tapi kan kami tidak berbuat apa-apa, Ustazah. Maaf, mudah-mudahan tercapai, amin ya Tuhan. Tapi kan kami tidak berbuat apa-apa, Kak. Nah, kalau menurut saya, kalau tidak ada apa-apanya, ngapain pacaran? Pacaran syar'i enggak ada. Yang namanya pacaran syar'i tidak ada di dalam hukum Islam. Nah, jadi pacaran itu banyak dosanya, banyak setannya para sahabat. Ada satu setan itu yang ingin selalu mengajak kita untuk berpacaran, baik itu laki-laki baik perempuan, baik itu akhwat ataupun ikhwan. Dia selalu menggoda. Itu orang lain kok pacaran, kamu enggak, ini ketinggalan lo gitu. Enggak. Pacaran itu haram para sahabat. Tapi ntar kalau dia ditikung Kak gimana? Ntar kalau dia dilamar orang gimana? Alhamdulillah, berarti dia bukan yang terbaik untukmu. Allah akan gantikannya yang paling terbaik untukmu. Menurutmu itu baik, menurut Allah tidak baik. Laki-laki yang soleh tidak akan menikah kepada perempuan yang pezina, dan perempuan yang pezina tidak akan menikah kepada laki-laki yang soleh. Yang ada, perempuan yang pezina akan menikah dengan laki-laki yang pezina. Laki-laki yang pezina akan menikah kepada perempuan yang pezina. Kita harus tahu itu para sahabat. Nah, itu adalah cerminan diri kita. Jika kita ingin yang baik, tanya diri kita. Kalau mau soleh, tanya diri kita. Perbaiki diri kita. Nah, jika kamu sekarang masih sekolah, masih belajar, fokus belajar, fokus mengejar impian, fokus mengejar tujuan, fokus untuk membahagiakan orang tua dulu. Nah, jika kelak ntar kita sudah mapan, Allah akan menurunkan jodoh kita apabila suatu saat itu terjadi. Nah, datang lamar seorang perempuan, datang ke rumahnya, temui ayahnya. Nah, itulah yang bagus, tidak dengan pacaran. Kan banyak kita sudah melihat para sahabat, tidak sekali dua kali, sering terjadi bahwasanya mereka sudah pacaran 5 tahun 10 tahun, ujung-ujungnya apa? Tidak berjodoh. Depresinya di kitanya stres, susah melupakan. Ada untungnya enggak? Tidak. Tapi kalau kita fokus memperbaiki diri, fokus ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kita sudah mapan, Allah akan menggantikan yang paling istimewa untuk diri kita. Tidak ada hukumnya para sahabat. Pacaran itu syar'i tidak ada. Pacaran itu semua dosa. Zina, janganlah sesekali engkau mendekati zina. Dan perlu kita tahu para sahabat, zina itu berbanyak macam.
ada zina mata, zina telinga, zina bibir, zina tangan, semuanya ada. Apalagi untuk si perempuan. Makanya dibilang Allah pernah berkata yang paling banyak masuk neraka itu adalah perempuan. Kenapa? Kita sudah mengetahuinya kenapa perempuan itu paling banyak masuk neraka. Karena terkadang perempuan kalau tidak bisa menjaga auratnya bisa menarik perhatian laki-laki. Nah, itu sudah termasuk dosa. Makanya dibilang yang paling banyak berdosa itu masuk neraka itu adalah perempuan. Maka untuk kita perempuan, jagalah aurat, jagalah diri kita, jadilah perempuan yang berharga, jadilah perempuan yang bertalenta, perempuan yang mahal, tidak mudah bagi seorang laki-laki untuk merayu, untuk melihat. Tergantung kita para sahabat, para perempuan, kalau kita bisa menghargai diri kita, orang lain pasti menghargai diri kita. Caranya jangan kita bermudah-mudah dengan lelaki, jangan kita caper di depan lelaki, jangan. Itu salah satu membuat lelaki itu untuk menarik syahwat, untuk menarik perhatian. Nah, makanya dibilang untuk para sahabat, pacaran itu haram. Saya bukan sok suci ataupun sok tahu, karena saya tahu hukumnya, makanya saya sebarkan. Kan saya sudah bilang apa yang saya tahu, insya Allah akan saya bagi. Karena nyatanya banyak faktanya. Semua orang itu tahu hukum pacaran, tahu. Banyak yang tahu hukum pacaran. Kan tetapi dia tidak bisa mengaplikasikan pacaran itu apa. Semua orang mengerti hukum pacaran itu haram. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam kitab itu pacaran itu halal. Tapi banyak yang tahu, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan pacaran itu seperti apa. Hukum haram itu seperti apa. Nah, untuk para sahabat, kita sedang berada di akhir zaman. Cobalah cara kita untuk memutuskan pacar kita apabila sahabat sekarang ini sedang berpacaran atau dengan asmara gitu. Bilang baik-baik. Kita belum terlambat para sahabat yang sudah menjalani hubungan berpacaran, kita belum terlambat. Coba bilang kepada pacarmu itu dengan baik-baik. Maaf ya kalau biasanya manggil sayang gitu, maaf ya. Kayaknya kita udahan dulu ya. Maaf, salah. Bukan gitu. Kayaknya kita bukan udahan dulu, berarti ada kesempatan untuk nyambung dong. Caranya gini, maaf ya, mungkin jalan yang kita jalan ini adalah jalan yang salah, cara yang salah. Maka dari itu marilah kita sama-sama untuk mengikhlaskan, untuk mengakhiri hubungan berpacaran ini sampai di sini. Jika kita berjodoh, insya Allah nanti kita akan dipertemukan Allah dengan versi terbaik. Maka untuk kali ini kita harus memperbaiki diri kita masing-masing supaya kita berjodoh, tapi dengan tidak cara berpacaran. Bilang sama pacar kita seperti itu. Kalau kamu ingin menginginkan aku, pinanglah. Kelak jika kamu sudah siap, dirimu sudah siap, sudah mapan, datanglah ke rumah. Minta aku baik-baik kepada kedua orang tua. Tidak dengan cara begini. Ini adalah cara yang salah. Bilang bagus-bagus kepada pacar kita para sahabat. Bagi yang sudah menjalani hubungan haram, belum terlambat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum sahabat-sahabat melangkah lebih jauh, coba bilang baik-baik. Kalau kamu memang jodoh saya, insya Allah akan bertemu para sahabat. Nah, untuk para sahabat, ingatlah dosa berpacaran para sahabat, dosa. Maka untuk itu para sahabat, marilah sama-sama kita untuk memperbaiki diri. Putuskan pacarmu. Kalau kamu baik, pasti datang yang paling baik. Putuskan pacarmu. Tapi jangan nanti bilang kalau kamu ditanya, siapa yang nyuruh kita untuk berputus? Itu siapa? Jangan bilang aku, jangan bilang disuruh itu Kak Nina gitu, jangan.
Saya hanya menyampaikan, itu terserah sahabat mau mendengar atau tidak. Maka dari itu, bilang baik-baik. Kita sudah menjalani cara yang salah. Mari kita perbaiki. Begitu para sahabat. Makanya jangan pernah kita sebagai perempuan itu tergoda dengan omongan lelaki. Kaulah bintang, kaulah bidadariku, kaulah nafasku. Basi para sahabat. Makanya jangan terlalu percaya omongan yang seperti itu, karena sebelum dia menjabah, sebelum dia memegang tangan ayahmu dan mengatakan saya terima nikahnya, itu semuanya bohong. Bohong, jangan percaya. Oke, para sahabat, cukup sampai di sini pembahasan kita. Intinya, putuskan pacarmu, bertobatlah ke jalan Allah. Tidak harus berpacaran para sahabat. Banyak yang berpacaran itu mati dalam keadaan berpacaran, berzina mati dalam keadaan berzina, banyak. Tidak ada ampunan baginya. Maka dari itu para sahabat, mari sama-sama kita memperbaiki diri. Pacaran itu berdosa haram. Perbaiki dirimu, belajar kamu dengan baik, insya Allah akan Allah datangkan yang paling terbaik untuk kita. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya. Oke.